Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang SKD CPNS terkait tentang tes karakteristik pribadi, episode orientasi kepada orang lain. Dan juga akan ada contoh soal dan pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa, ayo kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan melihat apa itu orientasi kepada orang lain. Tujuannya itu apa? Oke, langsung saja. Tes orientasi pada orang lain bertujuan untuk mengukur kepedulian Anda kepada kepentingan orang lain. Perilaku berorientasi pada orang lain berarti memahami bahwa setiap orang memiliki kepentingan masing-masing yang harus dihargai. Aparatur sipil negara dituntut untuk tidak egois dan acuh terhadap kepentingan, baik itu kepentingan masyarakat, atasan, rekan kerja, teman, tetangga, ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak hanya berorientasi kepada pelayanan. Nah, jadi di video sebelumnya saya membahas tentang orientasi kepada pelayanan. Sekarang orientasi kita kepada orang lain. Itu bagaimana sikap kita, bagaimana tanggapan kita. Jadi di sini tingkat kepedulian kita itu seberapa. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini kita harus bisa memahami kepentingan orang lain, harus bisa memahami orang lain, dan kita tidak boleh egois dan acuh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lihat contoh soalnya ya, agar lebih paham bagaimana yang dikatakan dengan orientasi kepada orang lain. Dan di tes CPNS, ini model seperti ini akan keluar. Karena di tes TKP atau tes karakteristik pribadi itu ada beberapa aspek, yang lebih kurang ada 12 aspek, lebih kurang ya teman-teman, 12 aspek yang akan diukur di tes tersebut. Jadi dalam satu aspek itu ada 2 soal. Dalam satu aspek ada 2 soal, model 2 soal. Jadi kita harus pahami betul aspek-aspek apa saja yang ada di TKP, tes pribadi, tes karakteristik pribadi. Oke, kita akan lihat contoh soalnya. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genteng rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. C. Mendatangi tetangga dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan dan pohon yang berada di atas genteng Anda. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat dengan poin nilai 5? Oke. Jadi ini ada jawaban yang dekat-dekat mendekati ya, teman-teman. Jadi akan meragukan kita, apakah ini, apakah ini. Oke, kita akan lihat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genteng Anda. Nah, jadi ini kan jawabannya mempunyai poin 5. Nah, mungkin kita juga akan menjawab D. Kenapa? Meminta izin pada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut.
Kenapa kita meminta izin? Karena itu pohonnya tetangga dan berada di atas genteng rumah kita. Tentunya kita akan memilih D. Namun di sini kita harus melihat bagaimana tingkat kepedulian kita. Kita nggak boleh egois di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita akan melihat poin nilai dan kunci jawabannya, pilihan jawaban dan poin nilainya. Kita akan lihat penjelasannya. Soal model seperti ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap keadaan orang lain dan kemampuan Anda untuk menyikapinya. Nah, ini ada 5 pilihan jawaban A, B, C, D, dan E. Kita akan lihat pilihan jawaban A dengan poin nilai 1. Kita akan lihat mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. Nah, ini berarti kita namanya egois ya. Nah, ini jelas itu poinnya 1. Rendah. Ini kita nggak ada sifat orientasi kepada orang lain. Kemudian yang B, menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. Ini memiliki poin 3. Ya, mendekati 3. Kemudian yang C ini memiliki poin 5, yaitu mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genteng Anda. Nah, jadi kita di sini inilah yang dimaksud dengan orientasi pada orang lain, kepedulian kita terhadap orang lain dan memahami kondisi orang lain. Nah, jadi kita menjumpai yang punya mangga tersebut, kita datangi, kita katakan bahwa ini mengganggu saya dan merusak genteng saya, jadi harus dipangkas. Kemudian yang D, meminta izin kepada tetangga untuk menebang dahan tersebut. Ini memiliki poin nilai 4. Kemudian yang E memiliki poin nilai 2. Kita akan lihat. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Nah, ini secara diam-diam, ini nggak boleh. Ini juga masuk kategori kita ini egois ya. Kita ini mementingkan diri kita sendiri. Ya kan? Nah, oke. Jadi, dari kelima pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genteng Anda. Itu adalah pilihan jawaban yang tepat. Nah, jadi ini lebih sopan kitanya, lebih peduli, lebih perhatian ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita harus paham betul apa itu orientasi. Oke. Kemudian kita akan lihat contoh soal yang nomor 2. Rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda: A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. C. Mengantarnya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Nah, teman-teman, ini kira-kira apa jawaban yang paling tepat dari kelima pilihan jawaban ini? Oke, langsung saja kita akan melihat jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengantarnya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Nah, ini kan soal seperti ini menjebak ya teman-teman. Jadi hampir semua pilihan jawabannya itu hampir mengarah. Nah, pasti teman-teman akan menjawab pilihan jawaban yang A ya, segera mengantarkannya. Karena apa? Karena kan diminta kan kepedulian terhadap orang lain. Nah, jadi kita disuruh meminta untuk diantarkan ya kita segera mengantarkannya. Namun, kalau kita mengantarkannya otomatis kita meninggalkan pekerjaan kantor kita. Ya kan? Oke. Makanya kita harus lihat kembali kondisi dan situasinya kita. Sedangkan posisi kita berada di kantor. Jadi otomatis kita mengantar barang tersebut sudah pulang kantor. Ya kan? Oke, kita akan lihat pilihan jawabannya dengan poin nilai yang berbeda-beda. Oke. Penjelasannya,
Soal model seperti ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Nah, ini ada pilihan jawaban dan ada poin nilainya. Yang A, ini memiliki poin 3. Nah, kita akan lihat yang A, segera mengantarkannya. Nah, ini poinnya 3, teman-teman. Nah, mungkin kita bakal menjawab seperti itu juga ya, segera mengantarkannya ya. Udah diminta ya, karena peduli ya diantarkan saja, kan gitu. Kemudian yang B, menggunakan jasa kurir untuk mengantar. Nah, ini memiliki poin 4. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. Ya, mana tahu kita tidak bisa mengantar. Ya kan? Tidak bisa mengantar ataupun belum sempat untuk mengantar, maka kita akan menggunakan jasa kurir untuk mengantar, itu lebih tepatnya. Mana tahu itu kebutuhan yang sangat diperlukan. Kemudian yang C, memiliki poin nilai 5, mengantarnya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Nah, mengantarnya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Inilah yang dinamakan dengan kepedulian ya, menjenguk rekan Anda. Nah, segera mengantarkannya, menggunakan jasa kurir untuk mengantarkannya, menolak karena pekerjaan masih banyak, menyuruh rekan Anda lain untuk mengantar. Ini yang bentuk kepedulian kita terhadap orang lain itu mana? Nah, menjenguk rekan Anda. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, sorry. Nah, kemudian yang D, menolak karena pekerjaan Anda banyak. Nah, ini memiliki poin nilai 1, ini sangat sedikit. Nah, kita menolaknya. Ya. Kemudian yang E, ini memiliki poin nilai 2, yaitu menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi dalam tes seleksi CPNS itu banyak sekali model-model soal TKP yang seperti ini. Jadi ini akan dilihat bagaimana orientasi kita. Nah, kita sebenarnya harus paham betul ya, apa yang dikatakan dengan orientasi, bagaimana dikatakan dengan orientasi kita terhadap orang lain, kemudian pelayanan seperti apa. Kita bisa membedakannya. Nah, jadi dalam tes CPNS ya, itu dalam tes CPNS ini semua ada tes yang seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, insya Allah dengan belajar dengan sungguh-sungguh insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Oke teman-teman, jadi dimulai dari sekarang ya, pelan-pelan saja, mulai belajar aspek per aspek, satu aspek, insya Allah ilmunya akan semakin bertambah. Oke teman-teman, thank you. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu, dan ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, nantikan terus video selanjutnya masih terkait tentang TKP. Nah, jadi kita akan membahas TKP sampai tuntas. Kemudian di endingnya akan ada penyelesaian soal-soal yang banyak ya. Kemudian setelah itu baru kita akan lanjutkan kepada TIU dan wawasan kebangsaan insya Allah ya teman-teman. Oke teman-teman, apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.